Film ini dimulai dengan langsung memperlihatkan pemeran psikopat yang bernama Rusty Nail. Sedikit informasi, kalau di film Joyride yang sebelumnya, Rusty Nail ini berhasil selamat dari Lewis. Bahkan juga wajah Rusty ini tidak diperlihatkan. So, jangan heran ya kalau kalian nggak tahu siapa sebenarnya Rusty itu. Setelahnya, Rusty sudah berada di dalam truknya dan terlihat kalau cuaca sedang hujan deras. Tak lama kemudian, ada seorang wanita datang menghampiri Rusty dan ingin menawarkan jasa. Tentu saja Rusty yang seorang psikopat tak tertarik dengan wanita itu. Alhasil, wanita itu pun harus tewas dengan cara yang sadis. Dan film Joyride 2 pun baru dimulai. Film kemudian berlanjut dengan 3 orang pemuda-pemudi. Di sana ada Bobby, Melissa yang merupakan tunangan Bobby, dan Kayla, saudara dari Melissa. Dari obrolan mereka diketahui kalau mereka ini ingin berlibur ke luar kota. Setelahnya mereka pun sampai di pom bensin. Di sini, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Nick yang terlihat seperti berandalan. Tak disangka kalau Nick ini ternyata kenalan Kayla, dan nampaknya mereka ini saling suka. Melihat itu, Melissa mengajak Kayla untuk berbicara tentang Nick, yang mana diketahui kalau Melissa tak setuju kalau Kayla berpacaran dengan Nick, mengingat penampilan dan sikapnya yang di luar nalar. Setelah obrolan yang panjang, akhirnya Kayla berhasil meyakinkan Melissa kalau Nick adalah pria yang baik. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba, mobil mereka pun berasap dan mogok. Karena tak ada pilihan, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk sampai ke tujuan mereka. Sampai pada akhirnya, mereka pun menemukan satu rumah yang berada di pegunungan yang tandus dan gersang. Tak menunggu lama, mereka pun memutuskan mendatangi rumah itu dengan harapan ada pertolongan di sana. Terlihat rumah itu sudah tua, usang, dan tak berpenghuni. Bahkan, di dalam sana mereka tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa menolong mereka. Setelahnya mereka kembali berkeliling dan menemukan sebuah gudang yang langsung mereka masuki. Di dalam gudang itu, mereka banyak menemukan alat-alat pembunuh khas psikopat. Lalu mereka dikejutkan dengan penemuan mobil mewah di dalam gudang itu. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka, yang mana Nick ingin menggunakan mobil, sementara Melissa menolak dengan alasan kalau dia tidak ingin menjadi pencuri. Perdebatan pun berakhir ketika Bobby merasa kalau perkataan Nick ada benarnya, dan mereka harus pergi dari tempat itu sebelum matahari terbenam. Sesaat sebelum mereka akan pergi dengan mobil itu, Melissa sempat menuliskan surat untuk pemilik rumah kalau mereka berjanji akan mengembalikan mobil itu. Bahkan Melissa pun memberikan nomor handphonenya di surat itu. Nah, setelahnya pun diketahui kalau rumah yang Melissa dan kawan-kawan masuki adalah rumah dari Rusty. Di hari selanjutnya, 4 sekawan ini melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah restoran yang juga tempat para supir-supir truk beristirahat. Nick yang tak tahu sopan santun langsung berkata hal-hal buruk tentang supir truk. Jelas saja, para supir truk yang berada di sana pun melirik tajam ke arah mereka. Bobby yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Nick memilih untuk pergi ke kamar mandi. Tak lama setelahnya, Melissa menerima panggilan telepon dari pemilik mobil, yang mana juga kita ketahui kalau itu adalah Rusty. Mengetahui itu, Melissa pun meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan mobil itu serta uang ganti rugi kerusakan rumahnya. Sampai pada akhirnya, Melissa dibuat terkejut ketika mengetahui kalau Bobby sudah ditangkap Rusty. Tentu saja Melissa pun menjadi panik dan mencoba mencari Bobby. Namun sayangnya, dia tidak bisa menemukan keberadaan Bobby. Kemudian Melissa kembali berbicara dengan Rusty menggunakan radio pemanggil yang ada di mobil itu. Terlihat di sini, Melissa memohon agar Rusty melepaskan Bobby. Jelas saja, itu bukanlah tawaran yang bagus untuk Rusty. Karena di sini, Rusty menyuruh Melissa untuk melakukan beberapa hal untuk bisa melihat Bobby dalam keadaan hidup-hidup. Hal pertama yang Rusty perintahkan adalah mengumpulkan HP mereka bertiga dan menghancurkannya dengan cara dilindas dengan mobil. Kemudian Rusty kembali memberikan perintah yang aneh ke Melissa, di mana Rusty meminta jari tangan dari Kayla yang harus Melissa potong sendiri. Mendengar itu, mereka pun langsung terkejut. Tapi di sisi lain, Melissa pun mengiyakan perintah itu
Karena tak ada pilihan lain, mengingat nyawa Bobby dipertaruhkan jika Melissa tak menurutinya. I can't believe this is happening. Mereka sampai di sebuah tempat, dan terlihat sedang punya suatu rencana. Setelahnya, Kayla sampai di dalam sebuah ruangan yang sepertinya itu kamar mayat. Tak menunggu lama, Kayla langsung membuka sebuah loker yang berisi mayat dan langsung memotong jari dari mayat itu. Ketika sudah berhasil melakukannya, Kayla langsung bergegas mendatangi Melissa dan Nick yang menunggu di mobil. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba mereka didatangi seseorang yang bekerja di tempat itu. Mereka mengira kalau mereka sudah ketahuan, tapi ternyata pria itu hanya mengingatkan kalau mereka tidak boleh parkir di situ. You know what? Maybe we should just... Pada malam harinya, sampailah mereka di sebuah tempat yang diperintahkan Rusty. Tapi sebelum Melissa bertemu dengan Rusty, Kayla dan Nick turun di tempat yang agak jauh dan berencana untuk menyerang Rusty dari belakang. Melissa kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan truk yang berada tepat di depannya. Di sini Melissa kembali terhubung dengan Rusty, dan tentu saja Rusty pun kembali memberikan perintah yang aneh ke Melissa, di mana Melissa disuruh berdiri di depan truk itu sambil membuka semua pakaiannya. Dan tak lupa, Rusty juga meminta potongan jari Kayla. Karena tak ada pilihan lain, Melissa pun menuruti perintah Rusty dan mulai melakukannya. Sampai saat di mana, ketika Melissa ingin memberikan potongan jari itu, tiba-tiba seorang pria muncul dari dalam truk. Dan ternyata pria itu bukan Rusty. Rupanya Rusty sudah mengetahui kalau Melissa menipunya dengan menggunakan jari orang lain. Karena dari itu, Rusty pun memberikan pelajaran ke Melissa dengan memotong salah satu jari Bobby yang sudah diletakkannya di dalam laci mobil mereka. Setelah kejadian itu, Melissa pun kembali berbicara dengan Rusty dan berjanji kalau dia tidak akan lagi menipunya. Tapi rupanya Rusty tak puas dengan kesadisannya dan kembali memberikan perintah ke mereka agar pergi ke tempat perkumpulan para supir untuk mengambil ganja. Kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang disebutkan Rusty. Melissa kembali berbicara dengan Rusty dan menyuruh mereka untuk mengambil sesuatu di bagasi yang ternyata ada sebuah bingkisan. Ketika mereka membuka bingkisan itu, rupanya isinya adalah wig, baju gaun, dan sepatu. Di sini, Rusty pun menyuruh Nick untuk menggunakan semua itu dan masuk ke dalam kerumunan para supir. Jelas saja, Nick yang mendengar langsung menolak keras perintah itu. Lalu terjadi perdebatan antara Melissa dan Nick, di mana Melissa yang tak punya pilihan memaksa Nick untuk melakukannya untuk keselamatan Bobby. Sementara Nick ingin pergi meninggalkan mereka. Rupanya penampilan sangar Nick tak menjamin nyalinya, karena terlihat kalau Nick sudah menangis. Dan akhirnya Nick pun ingin melakukan perintah itu. Dengan perasaan panik dan ketakutan, Nick pun mulai berkeliling di kerumunan para supir untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rusty. Sementara Melissa dan Kayla masih mengawasi Nick dari kejauhan. Sampai pada akhirnya, Rusty pun tiba-tiba datang dan menangkap Nick. Melissa dan Kayla yang melihat itu pun langsung bergegas kembali ke mobil mereka. Tak menunggu lama, mereka pun langsung mengejar Rusty yang sudah berhasil membawa Nick. Di sini mereka merasa kalau sudah kehilangan jejak dari Rusty. Tanpa mereka sadari, ternyata Rusty sudah berada di belakang mereka. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi panik, dan kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Kayla mencoba memacu mobil itu dengan kencang, dan berharap bisa lepas dari kejaran Rusty. Namun sayangnya, itu bukan hal yang mudah. Sampai pada akhirnya, Rusty berhasil menabrak dan membuat mobil mereka terbalik. Di momen ini, Melissa dan Kayla sudah tidak berdaya dan terjebak di dalam mobil mereka. Sementara Rusty yang belum puas dengan kejadian itu, sudah bersiap dari kejauhan dan berencana untuk meratakan mobil mereka dengan tanah. Kayla yang menyadari hal itu, mencoba menyadarkan Melissa dan menyuruhnya untuk keluar dari mobil itu. Sayangnya, Melissa pun harus menghadapi kenyataan yang sulit, karena ternyata Kayla tidak bisa keluar sebab kakinya terjepit. Kayla hanya meminta Melissa berjanji untuk menghentikan Rusty, dan akhirnya Kayla pun harus tewas.
Setelah berhasil meledakkan mobil mereka, Rusty pun pulang dan membawa Nick ke dalam rumahnya. Di dalam gudang, Nick bertemu dengan Bobby yang juga sudah tidak berdaya. Kekejaman Rusty kembali berlanjut dan terlihat sedang memaksa Nick dan Bobby untuk melakukan permainan dadu. Nick yang memulai permainan itu mendapatkan angka 5. Dan ketika dilihat, angka 5 itu bertuliskan tempurung lutut. Itu artinya, Rusty pun langsung memukul lutut Bobby. Bobby memulai gilirannya dan mendapatkan angka 7. Dan untung saja kalau angka 7 itu aman, yang mengartikan kalau Nick tidak mendapatkan hukuman kali ini. Nick kembali melakukan giliran yang kedua dan mendapatkan angka yang bertuliskan dada. Alhasil, Bobby pun harus menderita karena besi panas yang diletakkan Rusty di dadanya. Setelahnya, Bobby melakukan giliran yang kedua dan mendapatkan angka double. Itu artinya kalau Bobby adalah pemenang dari permainan ini. Sementara Nick yang kalah pun harus kehilangan nyawanya. Kemudian Rusty membawa Bobby dan memasukkannya ke belakang truk miliknya. Terlihat di sini, Rusty sedang melilitkan sebuah rantai ke leher Bobby. Di saat bersamaan, Rusty dibuat terkejut dengan kemunculan motor polisi yang tak bertuan. Ketika Rusty mencoba memeriksanya, tiba-tiba milisi datang dan menyerangnya dari belakang. Menyadari kalau Rusty sudah tidak berdaya, Melissa pun langsung mencoba menyelamatkan Bobby. Dikarenakan kondisi yang tak memungkinkan, Bobby pun menyuruh Melissa untuk membawa pergi truk itu. Tapi sayangnya, gandengan truk itu malah terlepas. Karena tak ada pilihan dan melihat Rusty sudah bangkit kembali, Melissa pun pergi dari sana. Rupanya Rusty berhasil naik ke truk itu dan mencoba menyerang Melissa. Karena sudah panik, Melissa pun mengemudikan truk itu dengan cara goyang ke sana kemari dan berharap kalau Rusty bisa terlempar dari atas sana. Rupanya hal itu tak menghentikan Rusty. Bahkan Rusty pun sudah berada di dalam truk itu dan mencoba menyerang Melissa. Menyadari itu, Melissa pun dengan nekat menabrak drum bahan bakar yang kemudian membakar truk itu. Untungnya di sini, Melissa berhasil melompat. Sementara Rusty masih berada di dalam truk itu yang secara tak terkendali langsung masuk ke dalam jurang. Tak lama Bobby datang mengamankan Kayla. Setelahnya, mereka pun melihat keadaan truk Rusty yang sudah hancur lebur. Dan di sini mereka meyakini kalau Rusty benar-benar sudah tewas. Film pun ditutup dengan seorang wanita yang sedang mengalami mobil mogok. Tak lama kemudian, dia menghentikan sebuah truk untuk meminta pertolongan. Dan dari suaranya, sepertinya supir truk itu Rusty. Dan kemudian, film pun berakhir.